Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir melalui langsung atau melalui Zoom. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita berada di minggu terakhir bulan Syawal. Selesai bulan Syawal berakhir, nanti masuk ke bulan selanjutnya. Mudah-mudahan yang sudah menunaikan puasa Syawalan, yang mungkin ada beberapa yang belum, masih ada sisa, semuanya mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita mengkaji materi yang sudah kami siapkan, terlebih dahulu kita munajat, bermohon, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, terutama doa kita dikhususkan kepada yang sedang sakit, yang sedang diuji, dicoba kesehatannya oleh Allah, yang sedang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kawan kita, sahabat kita yang sedang sakit disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang sedang sakit adalah Ibu Dr. Nunung Samsia, istrinya ketua DGB yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan diberi kesembuhan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mungkin ada yang lain yang sedang sakit juga, yang sedang berbaring di rumah sakit atau di rumah, atau yang hadir mungkin kurang sehat. Mudah-mudahan semuanya disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Kemudian yang kedua, doa untuk kelancaran, kesuksesan dalam hidup. Karena hidup kita ini, wallahu alam, berapa jauh lagi atau berapa dekat lagi kematian ataupun juga kehidupan, maka mudah-mudahan menjelang wafatnya kita kepada Allah, kembali kepada Allah, kita memohon di dalam menjalani hidup selalu diberikan kehidupan yang terbaik. Doanya sudah pada hafal semuanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya tema yang kita kaji pada pagi hari ini sebagaimana sudah kita sampaikan temanya melalui PPT yang sudah kita ketahui dan kita baca kembali, yaitu kajian surah Al-Anfal ayat 27. Nah ini kajian surah Al-Anfal ayat 27, urgensi menjaga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab hidup untuk meraih keselamatan sejati. Nah ini judulnya cukup panjang, namun ada kata kunci di sini. Kata kuncinya apa kira-kira? Adalah amanah. Jadi kajian surah Al-Anfal ayat 27, urgensi menjaga amanah. Kita gali nanti amanah itu apa gitu ya. Terutama amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Terutama tanggung jawab hidup ini untuk meraih keselamatan sejati. Nah itu. Mari kita lihat ayatnya, kita baca bersama-sama dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman. Nah ini dia yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Insya Allah semua jamaah dan keluarga termasuk orang-orang yang terpanggil dengan ayat ini, artinya beriman kepada Allah. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Nah ini arti yang mudah ditangkap. Tanpa penjelasan pun ini ayat bisa diterima secara pemahaman ya. Jadi orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Allah menyatakan janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepadamu, begitu. Sedangkan kamu mengetahui bahwa ini adalah amanat. Nah ini. Oke, kita lihat asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Abdullah bin Abi Qatadah berkata, nah ini, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lubabah pada ketika Rasulullah SAW mengepung suku Quraizoh
dan memerintahkan mereka untuk menerima putusan Sa'ad. Sesudah itu Quraisyah berunding dengan Abu Lubabah tentang menerima putusan Sa'ad itu. Karena keluarga Abu Lubabah dan harta bendanya berada dalam kekuasaan mereka. Nah itu. Kemudian Quraisyah menunjuk ke lehernya, yakni sebagai tanda untuk disembelih. Nah gitu. Di ketika cekcok gitu ya di situ, nah ada ya suatu tanda gitu. Abu Lubabah berkata, sebelum kedua telapak kakiku bergerak, aku telah mengetahui bahwa diriku telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Kemudian ia bersumpah tidak akan makan apapun sehingga ia mati atau Allah menerima taubatnya. Ini kata siapa? Kata Abu Lubabah. Nah, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ia pergi ke masjid dan mengikat dirinya ke tiang, gitu. Datang ke masjid, mengket maneh di tiang masjid, dan tinggal beberapa hari di sana sehingga jatuh pingsan karena badannya sangat lemah. Kemudian Allah menerima taubatnya dan ia bersumpah bahwa dia tidak boleh dilepaskan dirinya dari ikatannya selain oleh Rasulullah sendiri. Kemudian ia berkata, "Hai Rasulullah, saya bernazar untuk melepaskan hartaku sebagai sedekah." Rasulullah bersabda, "Cukuplah bersedekah sepertiganya." Karena mungkin dia itu memohon kepada Rasul itu bukan manusia biasa ya, tapi insan yang dipilih Allah, insan yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Sehingga Nabi Muhammad ini ya selain dihormati, dibanggakan dan menjadi harapan kepada beliau untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Makanya di sini Abu Lubabah dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya bernazar ini untuk melepaskan hartaku sebagai sedekah." Rasul bersabda, "Cukuplah ya bersedekah sepertiganya saja gitu. Jangan semuanya diserahkan." Nah, ini kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat berapa tadi? Ayat 27 surat. Itu hafal insyaallah. Berarti nyambung antara kita di dalam penjelasan ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat pemikiran para mufasir tentang ayat tadi. Akan dibahas tuntas oleh mufasir ini. Salah satunya mufasir yang kita kenal yaitu Ibnu Katsir. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Dan khianat mencakup seluruh perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar, baik dosanya terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain." Nah, itu tentang khianat ya. Jadi khianat mencakup seluruh perbuatan dosa, baik kecil maupun besar, baik dosa terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, itu khianat. Nah, jadi melanggar itu khianat ya. Baik tadi dosa besar, dosa kecil maupun terhadap dirinya ataupun orang lain. Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, "Wa takhunu amanatikum." Amanah adalah seluruh perbuatan yang telah Allah bebankan kepada hamba-hambanya agar mereka menunaikannya, yaitu berupa kewajiban. Nah ini. Dan maksud, janganlah kamu
mengkhianati amanat-amanat adalah janganlah kamu menggugurkannya. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas menjelaskan maksud firman-Nya, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dengan cara meninggalkan sunnah Nabi dan melakukan maksiat kepada Nabi. Nah, jadi yang dikatakan tentang apa tadi, amanat-amanat ya, amanat-amanat. Nah, itu janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat ya, ini adalah jangan kamu menggugurkannya. Jadi menggugurkannya itu ya mungkin menentangnya gitu ya. Yang seharusnya ini gak usahlah digugurkan dengan kata-kata itu. Seharusnya sholat untuk apalah sholat dari dulu juga gini-gini aja. Nah, mungkin itu dalam rangka menggugurkan amanat, itu namanya khianat. Nah, gitu. Apapun nanti kita akan dapat memperoleh gambaran lebih gamblang lagi dari mufassir yang lainnya. Terus yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam tafsir liyatadabbaru ayatih. Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya perkara yang paling banyak mendorong seseorang untuk khianat kepada Allah dan Rasulnya serta amanah yang dibebankan kepadanya adalah harta dan anak-anaknya. Jadi harta dan anak-anak sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai amanah gitu. Jadi kita dikasih anak, dikasih harta itu amanah gitu. Nah, ulangi, dalam ayat di atas ya dijelaskan sesungguhnya perkara yang paling banyak mendorong seseorang untuk khianat kepada Allah dan Rasulnya serta amanah yang dibebankan kepadanya adalah harta dan anak-anak. Kita diberi anak ya, diberi harta itu sebagai amanah. Jaga amanah itu, jangan dibiarkan, diabaikan. Anak kumhawe cenah maunya, tidak boleh begitu. Anak itu perlu apa? Perlu bimbingan, perlu pendidikan, perlu tuntunan. Nah, jadi anak kita tidak bisa hidup dengan sendirinya, perlu adanya ya bimbingan, tuntunan dari orang tua. Orang tua itu sebagai apa? Sebagai idola, sebagai orang yang dicintai, disayangi dan diteladani oleh anak-anak itu. Makanya kita tampil di depan anak harus hati-hati. Kita bicara harus lemah lembut supaya anak kita juga mengikuti figur yang ada di rumah. Kalau kita selalu marah-marah, gitu, selalu bicara yang kadang-kala tidak karuan, nanti anak bisa mengikutinya, bisa mencontoh orang tuanya. Kan dalam bahasa Sunda, orang tua itu bagaimanapun, ya jadi contoh di rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-harinya. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nah, ini sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Nah, ini jelas ini ayat ini. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang penafsir yang ketiga dalam Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukmin agar mereka menjalankan amanah Allah yang telah diamanahkan kepada mereka berupa mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Di mana amanah tersebut sebelumnya telah ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung
namun mereka semua enggan menerimanya dan khawatir tidak mampu menjalankannya. Lalu manusia merasa mampu memikulnya, maka dipikullah amanah itu oleh manusia. Sebelumnya ditawarkan kepada apa tadi? Kepada langit, terus bumi, terus ya gunung. Nah itu ya, ditawarkan amanah itu dan mereka nolak gitu. Kenapa nolak? Takut tidak bisa menjalankan amanah. Tawarkan kepada manusia, manusia hebat mau menerima amanah itu, maka dipikullah aman itu oleh manusia. Jadi memang itulah manusia yang diberi amanah, walaupun di sini manusia merasa mampu, nah gitu ya, siap untuk menjalankan amanah gitu. Barang siapa yang menjalankan amanah itu, maka ia berhak mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjalankan amanah itu, maka ia berhak memperoleh azab yang keras dan menjadi orang yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya serta mengkhianati amanahnya. Nah, itu ancaman bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang amanah yang diberikannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, coba kita lihat dan kita baca pelan-pelan. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, kata Allah begitu. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia manusia sangat zalim lagi sangat bodoh. Nah, Allah menyatakan begitu. Jadi manusia itu nanti akan menjadi insan yang sangat zalim dan juga sangat bodoh. Ini kata Allah. Jadi pertama ditawarkan kepada gunung, ya, kemudian ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada langit. Nah itu makhluk-makhluk Allah yang besar-besar itu. Nah semuanya menolak. Tapi manusia siap. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat bodoh. Nah itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita ingin melihat makna amanah. Amanah itu apa sih? Amanah dari tadi. Dan saya sering mendengar kata amanah. Amanah itu apa? Mari kita lihat. Mari kita baca bersama-sama. Dalam Mu'jam Al-Faz Al-Quranul Karim, kata amanah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar. Mungkin orang pesantren tahu kalau bicara masdar. Kalau yang sedang pesantren, mungkin pesantrennya baru masih meraba-raba apa itu masdar. Berasal dari kata kerja amina ya'manu amnan wa amanatan. Nah itu ya. Apa? Dari kata apa? Dari kata iya, asalnya kata kerja. Kata kerja. Kemudian di situ berbentuk menjadi kata-kata yang lainnya, ya. Jadi amina ya'manu amnan wa amanatan. Nah, ini. Yang artinya seputar makna aman, tentram, tenang, dan hilangnya rasa takut. Nah itu yang disebut tadi kata amanah itu. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu berkata, amanah bisa bermakna ketaatan,
ibadah, titipan, kepercayaan, dan jaminan keamanan. Nah ini menurut tadi siapa? Imam Ibnu Al-Asir berkata, amanah bisa bermakna ketaatan. Taat memang sedang menjalankan amanah gitu. Ibadah ya, kemudian ada titipan gitu, dijaganya, ada kepercayaan dan jaminan keamanan. Ini adalah amanah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kemudian Asy-Syaikh Al-Mubarakfuri rahimahullah gitu ya, berkata, amanah adalah segala sesuatu yang mewajibkan engkau untuk menunaikannya. Itu amanah. Di segala sesuatu ya, segala sesuatu itu banyak gitu yang mewajibkan engkau untuk menunaikannya. Adapun menurut Asy-Syaikh Masyhur bin Hasan Al-Salman, amanah adalah kepercayaan yang berupa barang-barang titipan dan perintah Allah berupa salat, puasa, zakat dan semisalnya, menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram dan menjaga seluruh anggota tubuh dari segala perbuatan dosa. Rasul bersabda, adil amanata ila mani'tamanaka wala tahun man khonaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya untuk menunaikan amanah kepadanya, dan jangan khianat orang dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu. Kartos. Jadi kalau ada orang yang khianat kepada kita, jangan kita bayar dengan khianat lagi. Wah, itu khianat kepada saya nih, saya nanti siap-siap akan mengkhianati dia, bahkan akan mengkhianati istri, anak-anaknya semuanya. Tidak boleh. Kalau ada orang yang khianat kepada kita, ya sudah, kita terima dan doa semoga Allah tetap memberikan kekuatan iman pada diri kita dan keluarga. Kalau ada orang yang khianat, biar aja, jangan dibayar dengan khianat lagi. Nah, ini hadis Rasul sangat bijak, sangat menuju keselamatan. Tunaikanlah amanah kepada orang yang engkau dipercaya. Dipercaya apa nih? Nah, untuk menunaikan amanah kepadanya. Dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali sekarang menyampaikan bahwa yang terdekat dengan diri kita adalah kematian. Awas, hati-hati nih. Kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali menyampaikan, jadi beliau, yang terdekat dengan diri kita adalah kematian. Yang terjauh adalah masa lalu. Yang terbesar adalah hawa nafsu. Sedangkan yang terberat dalam hidup adalah memikul amanah. Betapapun beratnya, amanat akan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh orang yang beriman dengan iman yang benar. Antara iman dengan amanah memang terdapat hubungan yang erat. Bisa dikatakan bahwa amanah merupakan konsekuensi logis dari iman. Rasul bersabda, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tuh. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Jadi, kalau ada janji-janji harus ditepati. Ini ada kata-kata kunci nih menurut Imam Al-Ghazali. Saya ingin mengulangi bahwa yang terdekat dari diri kita apa? Kematian. Jangan merasa jauh, kematian masih jauh nih. Hati-hati nih. Di kematian Anda sudah dekat.
Ya, mungkin pulang dari masjid kematian sudah menjemput, sedang ngaji mungkin menjemput, bahkan yang ceramah sedang berapi-api di podium juga terjemput, orang yang jadi imam terjemput, orang yang sedang kumpul dengan keluarga terjemput. Nah ini hati-hati ya. Maka dikatakan kata Al-Ghazali, kematian itu adalah yang terdekat. Yang terjauh apa? Adalah masa lalu. Walaupun masa lalu sebenarnya tidak terasa, Pak. Saya teh udah kolot lagi ya, asa kemarin teh ngora keneh gitu. Masa lalu itu padahal sudah sekian puluh tahun. Sudah 40 50 tahun yang lalu sudah lewat itu. Nah, itu menurut Al-Ghazali adalah yang terjauh adalah masa lalu. Yang terbesar adalah hawa nafsu. Wah, ini. Di mana hawa nafsu? Dalam diri kita. Awal itu cirinya hawa nafsu, dimarahi orang, marah pada orang, melotot pada orang, ya, ingin menang sendiri dimanapun. Ini nafsu. Ini, itu disebutkan di sini yang terbesar adalah hawa nafsu, sedangkan yang terberat dalam hidup adalah memikul amanah. Betapapun beratnya, amanah akan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh orang yang beriman dengan iman yang benar. Antara iman dengan amanah memang terdapat hubungan yang erat. Bisa dikatakan bahwa amanah merupakan konsekuensi logis dari iman. La imana liman la amanata lahu waladina liman la ahdalahu. Tidak sempurna iman seorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seorang yang tidak menunaikan janji. Subhanallah, mudah-mudahan kalau semuanya ada hal-hal yang kita banyak janji dan janji, mungkin melanggar amanah, dengan ngaji ini mudah-mudahan dosa-dosa kita dan keluarga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, macam-macam amanah. Nah ini, ada apa saja sih amanah itu macamnya? Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, amanah kepada Allah. Nah ini, amanah kepada siapa? Kepada Allah. Amanah kepada Allah harus kita lakukan sebagai hambanya dengan menjalankan semua hal yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apapun yang telah dilarang Allah. Sebagaimana Allah berfirman, kita baca pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Itu jenis amanat yang pertama. Amanat kepada siapa? Kepada Allah. Terus yang kedua? Yang kedua, amanat kepada sesama umat manusia. Nah ini, sesama umat manusia. Kita lihat jenis amanah yang kedua adalah amanah kepada sesama makhluk. Sebagaimana firman-Nya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah itu amanat, jenis amanat apa? Tadi kepada sesama makhluk ya. Yang kedua. Terus yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Nah ini,
Oke, kita lihat amanah kepada sendiri. Amanah yang ketiga itu kepada diri sendiri. Amanah ini merupakan jenis amanah yang jarang dipahami, disadari masyarakat. Pada umumnya kita memahami bahwa tiap manusia adalah pemimpin. Tentu amanah kepada diri sendiri pun harus tetap dilakukan untuk merawat dan menjaga diri, karena semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Itu, jadi jangan merasa ada saya mah bukan pemimpin. Semua pemimpin, ya. Kita juga pemimpin di mana? Mungkin di rumah, pemimpin di masyarakat, pemimpin di lembaga, ya. Pemimpin itu semua akan diminta pertanggungjawaban dari tiap-tiap yang dilakukan atau dengan pemimpin. Makanya di setiap dari kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, apa sih keistimewaan menjaga amanah? Nah, gitu. Saya ini rasa-rasanya menjaga amanah terus nih. Yang pertama, menjadi orang yang beruntung. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Beruntung orang yang apa? Yang memelihara, nah itu ya, yang memelihara amanat dan janji mereka. Jadi pelihara amanat itu, ditunaikan, dikerjakan, dipenuhi. Nah itu insya Allah menjadi orang yang beruntung. Dua, menjadi orang yang memiliki iman. Nah ini, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la ahda lahu waladina liman la ahda lahu. Ini ma khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la ahda lahu waladina liman la ahda lahu. Rasulullah SAW pada setiap khutbahnya selalu bersabda, tidak beriman orang yang tak dapat dipercaya, dan tidak beragama orang yang tak dapat dipercaya. Gitu kalimatnya. Jadi di sini dikatakan setiap khutbah, tidak beriman orang yang tak dapat dipercaya, dan tidak beragama orang yang tak dapat dipercaya. Nah, begitu kalimatnya. Itu menjaga atau menjadi orang yang memiliki iman. Nah, kemudian yang selanjutnya, mewarisi surga Firdaus. Nah ini, kayak baca pelan-pelan. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan kita mengenal bahwa surga Firdaus itu surga yang memiliki keistimewaan. Di antaranya surga yang ditempati oleh para nabi, gitu ya. Mudah-mudahan para siddiqin, terus sholihin, dan satu lagi apa? Iya, orang-orang yang beriman itu, ya. Oke, mudah-mudahan kita juga suka berdoa, ya Allah berikan kami dan keluarga untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Boleh meminta kepada Allah untuk ditempatkan di surga yang sangat istimewa. Mudah-mudahan insya Allah. Selanjutnya, hadirin wal hadirat, menjadi orang yang selamat dari azab Allah. Nah ini, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Termasuk orang-orang yang selamat dari azab Allah,
orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Maka kita suka diminta janji ya gitu, diminta sumpah janji. Nah itu ingat itu, bahwa orang-orang yang sudah melakukan hal itu ya, maka mereka harus berupaya untuk menjaga amanah. Menjaga amanah insya Allah akan menjadi orang yang selamat dari azab Allah. Azab Allah itu apa? Azab Allah? Ya, siksa Allah, terus murka Allah. Nah itu ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahayanya tidak menjaga amanah. Nah, gimana ini bahayanya? Nah, kita lihat ada bahaya-bahaya tidak menjaga amanah. Yang pertama apa? Tidak disukai Allah. Orang yang melanggar amanah itu dibenci Allah. Bahasa lainnya tidak disukai Allah. Kalau mau disukai oleh Allah, jalankan amanah. Kalau ingin dibenci Allah, langgar amanah. Nah itu. Di sini Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 107. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima. Janganlah engkau Nabi Muhammad SAW berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Apa bergelimang dosa? Ya, selalu hidupnya itu dengan dosa aja. Keluar rumah berdosa, di dalam rumah berdosa, di mana-mana berdosa, terus dosa dan berdosa. Nah, inilah hal-hal yang tidak disukai Allah atau melanggar amanah, ya, itu. Makanya janganlah engkau Nabi Muhammad berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Jangan berdebat. Kalau ada yang mengkhianati, mengapa Anda khianat pada saya? Apa salah saya? Itu riweuh gituan gitu. Kenapa riweuh ya gitu? Jadi kata Allah jangan berdebat. Janganlah engkau berdebat untuk membela. Nah ini, berdebatnya untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dengan dosa. Sebagai manusia tidak lepas selalu melakukan dosa. Dengan kajian ini mudah-mudahan dosa besar, dosa kecil, melanggar amanah. Dengan ngaji ini ya Allah gugurkan dosa-dosa kami, berikan kesadaran untuk tetap menjaga amanah dan menjauhi dosa-dosa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Allah melaknat dan membuat hatinya keras. Nah ini, Allah melaknat dan membuat hatinya keras. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifunal kalima amma wadi'ih wa nasu hadzam mimma dzukkiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Kita lihat maknanya. Namun karena mereka melanggar janjinya, kami melaknat mereka dan kami menjadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka.
engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang muhsin. Apa orang muhsin? Orang muhsin apa? Orang yang selalu berbuat baik. Di rumah berbuat baik, di luar rumah berbuat baik, ketemu sama siapapun selalu berbuat baik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang muhsinin, orang yang selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Terus selanjutnya kita lihat masuk ke dalam neraka. Siapa? Siapa? Orang yang melanggar tadi. Masya Allah, jelas sekali masuk ke dalam neraka. Di sini Allah berfirman, "Dzaraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Kita lihat artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kufur, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah tanggung jawab dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya berkhianat kepada suami-suaminya. Mereka kedua suami itu tidak dapat membantunya sedikit pun di dalam siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Siapa gerangan? Istri yang tidak taat pada suami. Oh gitu. Contohnya istri siapa? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Nah ini digiring. Kita langsung berdoa ya, semoga istri-istri kita tidak seperti ini. Istri kita ini seperti istrinya Nabi Muhammad SAW. Kumaha? Saroleh, balager, jadi penghuni surga. Makanya para ibu, halo, sayang pada suami, hormat pada suami. Kata suami sholat, istri sholat. Kata suami sodako, istri sodako. Kata suami diam, istri diam. Ini maunya apa? Suami ikuti ya, insya Allah dalam hal kebenaran. Jangan disuruh siapkan air, wah molotot kepada istri, kepada suami. Tidak boleh itu. Senyum. Semuanya senyum adalah keindahan. Dan bila istrinya senyum, suami akan bangga. Masya Allah, si mama kok senyum-senyum ini? Oh ternyata awal bulan senyum-senyum. Hati-hati ya. Ada senyum awal bulan, ada senyum di akhir bulan. Bukan senyum, itu senyum yang tidak simetris. Nah hati-hati, pokoknya awal bulan senyum yang simetris, tengah bulan simetris, akhir bulan. Kenapa ibu senyum? Saya ingin seperti istrinya orang-orang yang solihin, nabiyin. Tidak mau seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Subhanallah. Ibu-ibu yang mendengar ini semuanya, ya Allah, jadikan sebagai istri yang selamat dunia dan akhirat. Tidak seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Bagaimana mereka disuruh masuk ke dalam neraka bersama orang-orang lain, dan suaminya tidak bertanggung jawab karena suami itu sudah mengarahkan, tapi istri kekeh nengtreng, cek bahasa lain nama bedegong. Nah begitu. Halo, selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, mendapat azabnya ini. Allah berfirman, liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurur rahima.
Dengan demikian Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada judul yang sangat bagus nih. Bagaimana cara menjaga sikap amanah untuk meraih keselamatan sejati? Gimana ini? Ini jawaban tentang judul tadi kan harus dijawab judul itu ya. Tidak hanya sekedar judul. Apa sih jawaban itu? Mari kita lihat. Yang pertama, senantiasa menunaikan amanah dan jauhilah sikap khianat. Addil amanata ila man i'tamanaka wala takhun man khonaka. Tunaikanlah amanah terhadap orang yang memberi amanah padamu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu. Satu, udah. Terus yang kedua, menjauhi sikap munafik. Kata Rasul, ayatul munafiki salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila menuturkan kata-kata, ia berdusta, dan apabila berjanji ia menyalahi, dan apabila diberi kepercayaan ia berkhianat. Ini adalah apa? Orang yang munafik. Tuh, orang munafik itu kalau berbicara selalu bohong. Di pengajian kemarin kan itu ya, pernah kita kaji. Orang yang bohong dan selalu bohong dan menjadi orang yang bohong, Allah catat sebagai pembohong kemarin. Orang yang jujur di mana-mana pun jujur sehingga dia menjadi orang yang jujur, Allah catat sebagai orang jujur. Nah itu kemarin dalam kajian minggu yang lalu. Mungkin judulnya sudah lupa lagi ya. Minggu yang lalu apa sih judulnya? Itu tentang yang kita lihat berikutnya dari slide yang lainnya. Oke, itu yang kedua. Terus masih ada yang ketiga, jangan lalai akan amanah dan mengingat Allah Jangan lalai akan amanah dan mengingat Allah. Jangan lalai. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta, bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Di sini orang iman dihimbau, hei orang-orang yang beriman, begitu. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dalam mengingat Allah. Mau sholat terhalang oleh anak, mau sholat terhalang oleh harta, ngitung duit terus sampai sholat pun ditinggalkannya. Kan anak rungsing ya, tidak mau dipegang oleh orang lain sampai tidak sholat. Ini jangan sampai terjadi gara-gara anak dan harta sehingga tidak menunaikan atau terhalang melaksanakan tugas-tugas oleh 2 hal ini. Satu apa? Anak, 2 harta. Anak, harta, kan orang kadang-kala ya manusia ya itu kadang-kala tidak terasa bahwa 2 hal ini kadang-kala abai tak menjadi semangat untuk beribadah, tapi kadang-kala menjadi penghalang dalam beribadah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang selalu terhalang oleh anak, mau sholat atuda anak, mau sedekah atuda tidak cukup untuk sendiri gitu ya. Itu atuda dan atuda itu. Nah kalau sudah terjadi, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Terus yang keempat, jangan menyembunyikan kebenaran atau mencampur adukan dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Menyembunyikan kebenaran di kumaha? Nggak sebenar disembunyikan. Ya, nggak sebenar disembunyikan. Di rumah misalnya sudah tahu baju bapak yang mau dipakai disimpan di lemari itu, disembunyikan. Nggak tahu saya mah. Dari kamar juga melihat-lihat, padahal yang menyembunyikan dia. Nah, itu hati-hati. Di mana peci bapak mau ke masjid, nggak tahu saya juga, padahal disembunyikan sama dia supaya nggak ke masjid. Nah, misalnya gitu kan. Kadang-kala istri kalau sedang pusing kepada suaminya kan suka berulah gitu. Nah, ulah-ulah itulah yang menyembunyikan kebenaran, salah satu contoh ringannya gitu ya. Di samping mungkin yang lain-lainnya. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun berada, terutama dalam bermajlis, landasilah dengan sifat amanah. Al majalisu bil amanah illa salasata majalisa sakfu damin haramin au parjun haramun au iqtita'u mali bighairi haqqin. Majelis pertemuan itu harus dilandasi sifat amanah, kecuali pada 3 majelis, yaitu di tempat pertumpahan darah yang dilarang, di tempat perjinaan, dan perampokan. Itu kecuali itu ya. Majelis pertemuan itu harus dilandasi sifat amanah. Majelis itu tempat di mana kita berada selalu landasi dengan sifat amanah, kecuali pada 3 majelis, 3 tempat. 1 di tempat pertumpahan darah yang dilarang, nah di situ mah mungkin lain. Di tempat perjinaan, nah itu lain. Dan juga di tempat perampokan, itu kecuali. Halo, terus yang selanjutnya, kisah teladan. Wah, ini kalau sudah sampai kisah teladan, kajian hampir selesai biasanya gitu ya. Mari kita lihat kisah teladan. Oh, ini sebagaimana kisah Ibnu Aqil yang mengisahkan tentang dirinya. Aku pernah menunaikan ibadah haji dan menemukan kalung mutiara dengan tali berwarna merah. Di waktu berikutnya ada seorang laki-laki yang mengumumkan kehilangan kalung mutiara dan menyediakan uang sebanyak 100 dinar bagi penemunya. Tanpa banyak berpikir, aku kembalikan kalung itu kepadanya. Laki-laki itu berkata kepadaku, ambillah dinar ini. Namun aku menolak pemberiannya. Setelah itu aku pergi bersafar ke Syam, mengunjungi Baitul Maqdis, lalu ke Baghdad dan Halab, Aleppo sekarang ya. Aku bermalam di sebuah masjid Al-Halb. Malam itu aku benar-benar merasa kedinginan dan kelaparan. Dan itulah awal Ramadanku di Halb. Tak disangka masyarakat kampung tersebut menunjukku sebagai imam masjid, karena imam masjid sebelumnya baru saja meninggal. Mereka memuliakanku dengan memberi makanan. Setelah itu mereka mengatakan imam masjid kami memiliki seorang anak perempuan. Lalu mereka menikahkanku dengan anak sang imam masjid tersebut. Selama 1 tahun aku hidup bersama istriku itu, dan dia melahirkan anak pertama kami. Sampai akhirnya tiba saat-saat perpisahan. Setelah melahirkan, dalam masa nifas istriku sakit parah. Aku merawatnya dan memperhatikannya. Kulihat ia mengenakan sebuah kalung yang aku kenal. Kalung itu adalah kalung mutiara yang aku temukan pada musim haji. Aku berkata kepada istriku, kalung ini mempunyai cerita. Kuceritakan kepadanya kisahku dengan kalung tersebut.
istriku menitikan air mata mendengar kisahnya atau kisahku. Dia berkata, kamulah orangnya. Ayahku pernah menangis. Dalam doanya ia mengatakan, ya Allah, jodohkanlah putriku dengan seseorang seperti orang yang menemukan kalung dan mengembalikannya kepadaku. Allah telah mengabulkan permohonan ayahku. Kemudian istriku meninggal. Cara otomatis kalung tersebut beralih kepemilikannya kepadaku sebagai pewaris istriku. Sepeninggal istriku, aku pun pulang ke Baghdad. Selesai. Itu adalah apa namanya? Kisah teladan. Nanti baca lagi supaya lebih mantap gitu ya, insya Allah. Oke, akhir dari kajian ini kita disuguhkan sebuah doa yang sangat indah. Doanya mari kita lihat dan kita baca. Allahumma hdini Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, bimbinglah diriku pada akhlak paling terpuji, karena tidak ada yang dapat membimbing kepadanya kecuali Engkau. Palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena sungguh tidak ada yang dapat memalingkannya dariku kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini yang sekaitan dengan apa tadi judulnya? Dengan amanah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, baik yang tampak maupun yang tidak tampak ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semuanya semoga menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menjaga amanah, yang dapat membawa keselamatan dunia dan akhirat. Juga ucapan yang selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang telah menyiapkan fasilitas ini, mudah-mudahan menjadi amal soleh. Kemudian yang kedua, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris DGB Profesor Didi yang tadi istrinya sedang sakit, semoga diberi kesembuhan, dan Profesor Aan yang keduanya selalu melaksanakan dan menyebarkan dakwah kita melalui membagikan player. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Dekan EPBS juga selalu hadir di sini, Prof. Tri Indri Hardini dan juga kawan-kawan wadeknya juga hadir. Ada Prof. Yulianeta, ada Prof. Dingding dan Prof. calon Profesor Dr. Yanti Wirja selalu hadir, dan mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya juga Dekan FEB ini. Dekan FEB selalu hadir, Prof. Eeng dan juga para wadek dan para dosen di FEB, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di sini saya lihat ada Profesor Cucu ya, Yuningsih yang selalu hadir dalam kesibukan apapun, dan profesor-profesor yang lain yang semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Pak Direktur ini, Direktur Pascasarjana UPI ini sekaligus menjadi penasehat Al-Furqon, Profesor Juntika. Mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Profesor sebagai Direktur Pascasarjana dan juga para pembantu direkturnya, para mahasiswa di SPS, semuanya dihimbau untuk bersama-sama menyambut keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Terima kasih, jazakumul katsiro. Kemudian juga selain Direktur Pascasarjana, ada direktur-direktur dari Kamda Purwakarta dan Kamda Cibiru, nah juga hadir. Ada Profesor Yayan, ada Profesor Deni selalu hadir dan mengajak para dosen di Kamda tersebut. Di samping Kamda yang lain, insya Allah minggu depan bisa berhadir bersama-sama.
Kemudian Direktur Kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno MSI juga hadir, terima kasih. Profesor Dr. Dedi Koswara dan Sarjana Angkatan 79 juga hadir, dihimbau. Kemudian Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana Hikamudin dan juga para dosen yang lain, dan juga Pak Dr. Babang selalu hadir, dan para mahasiswa yang sedang nyusun tesis dan yang sedang bingung ngaji dulu supaya lancar, dan para alumni semuanya semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari dosen PBA ini Bapak Kiai Mad Ali dan Pak Asep Sopian hadir dalam kajian ini, mudah-mudahan selalu lancar segala urusan-urusan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian juga penasehat penasehat DKM Al-Furqan juga ada Pak Profesor Mufid ini. Profesor Mufid selalu hadir, dan profesor yang lainnya, mudah-mudahan semua dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Kepala ITC, nah ini Kepala ITC Dr. Mulyana Abdullah. Halo Pak Kepala, selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di samping Kepala ITC, kemudian Ketua DKM Al-Furqan Pak Profesor Edi Suresman dan juga jajarannya, termasuk Dr. Joni dan pengurus yang lainnya selalu hadir dalam kajian ini, mudah-mudahan dalam bimbingan Allah selamanya. Kemudian Pak Dudung Mulyadi, nah juga hadir di sini. Kemudian Prof. Eri Sarimana, ini Wakil Ketua Umum ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan. Beliau hadir dan mudah-mudahan bisa menyebarkan dakwah kita di Pakuan, sehingga Pakuan tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibu Cucu Mas Pika dari para calon doktor Ilpen kelas 3B sama-sama hadir, mudah-mudahan berkah dan lancar segala urusannya. Kemudian juga Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono, ini juga hadir. Kemudian Profesor Dr. Hadi Supari Muslim RS MPD juga hadir. Rektor sama-sama Rektor Budi Sastra University Florida USA, wah ini hadir ya. Kemudian juga Ketua Umum Komunitas Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, dan juga dengan kawan-kawan dari Kuala Lumpur ikut hadir. Mudah-mudahan tambah mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Hamidah Kepala Sekolah SMP Aceh, waduh juga masuk ini dari Aceh, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Kemudian hadir menyimak seluruh kepala madrasah aliyah swasta Provinsi Jawa Barat, Posikmas Jabar, terima kasih. Hadir para mahasiswa, mahasiswi program pasca sarjana S2, IAILM, STILM, PP Suralaya Tasikmalaya juga hadir. Juga hadir menyimak para dokter, perawat, staf karyawan RS Holistik Herbal Purwakarta di bawah pimpinan pemilik rumah sakit Dr. Husein Ahmad Bajri PhD dan Dr. Fatimah. Wah ini jadi rumah sakit yang sudah dikenal di Jawa Barat, bahkan di Indonesia, bahkan mungkin Nusantara. Mudah-mudahan lebih berkah selalu. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 PP Suryalaya, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPDI MM. Terima kasih Kiai selalu hadir dalam kajian ini. Kemudian sama-sama. Kemudian juga dari Universitas Tanjung Pura ini hadir
Di sini ada Profesor Sulis, Dr. Ahmad Yani, Dr. Marmawi, Dr. Yulis, Riyadi Budiman, Dr. Tahmid Sabri, dan Dr. Endang. Yang sudah jadi profesor tetap profesor ya, dan yang belum menjadi profesor semoga Allah mudahkan jalan untuk bisa menjadi profesor. Terima kasih. Kemudian Bapak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung. Nah ini, halo Pak Tatang, selalu hadir. Beliau dengan kesibukannya tapi kajian selalu diikutinya insya Allah. Kemudian DKM Masjid Al-Mustafa Cimiong Majalengka juga hadir. Bapak Jasman Indradno ITB Semarang juga hadir. Pak Dr. Yadi dari ITB tidak pernah ketinggalan, selalu hadir. Kemudian para dosen, mahasiswa dari Universitas Jambi juga hadir. Mudah-mudahan lancar segala urusannya. Seluruh Sivitas Akademika UBK ini, Rektor UBK Dr. Apoteker Entris Sutrisno MHKes. Halo Pak Rektor, selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan menjadi rektor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Kaprodi D3 Keperawatan Kandidat Dr. Dede Nur Aziz Muslim. Nah, Eskep Ners Mkep juga hadir. Kepala Cabang PSDKU juga hadir Tasikmalaya ini. Pak Asep Mulyana, Eskep Ners PhD, Staf Laboran UBK Haji Manap SPD MPMM. Kemudian staf PSDKU Subang Siti Rohmah MKeb, Bendahara STKeb PPNI Haja Imas Cucu SPDMM juga hadir. Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Haja Korea Hajah Imas Syarifah SPD MPD. Semoga turunan almarhumah jadi orang-orang yang dimuliakan Allah. Kemudian Bu Yayu Inspektorat Kota Bandung juga hadir. Kemudian Sivitas Akademika Uninus, nah di sini. Halo Uninus, di sini hadir. Ada Warek dari Uninus ya. Kemudian di sini ada Pak Dr. Haji Hendi S. Mutar. Kemudian ada juga yang hadir di sini ada Dr. Marwan ya. Juga ada Profesor Dr. Nana sebagai Wakil Direktur Wadir di Uninus juga hadir. Halo, tadi saya lihat Pak Dr. Profesor Dr. Nana. Semoga lancar segala urusan. Di sini Profesor Dr. Haji Nana Herdiana hadir ya, juga dengan para alumni dan juga para mahasiswa yang sedang kuliah, yang sedang nyusun. Semuanya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sama-sama. Kemudian Bapak Gatot Handoko alumni Uninus juga hadir beserta para mahasiswa dan alumni Uninus, juga Pak Agus Riau. Nah, Dr. Agus Dario juga hadir. Terima kasih. Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat MPD Direktur Yayasan Budi Mulia Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi juga hadir. Terima kasih. Para dosen dari Politeknik Bakti Asi Purwakarta sekaligus mahasiswa S3 di Uninus diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas Doktor BPIP nih, Bapak Masdon, Bapak Sardono Sriharjo dan kawan-kawan selalu hadir dari Jakarta, dari berbagai tempat yang sedang bertugas. Semoga diberi kelancaran. Dr. Idris MPD dan istri dari Ciamis, wah hadir nih. Halo Pak Idris ya, semoga. Waalaikumsalam. Sami-sami dari Ciamis, mudah berlancar selalu. Kemudian Pak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu. Sami-sami selalu sehat Pak Abu dalam menjalankan tugas. Kemudian juga Bapak Triantoro Kepala Biro Umum Kemendikbudristek, alhamdulillah ikut hadir.
semoga lancar dalam menjalankan tugas dan penuh keberkahan. Ibu Nur Hidayati, guru penggerak Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Bapak Suka, Kepala Balai Guru Penggerak NTB juga hadir. Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jatim juga hadir. Ibu Isaris Arwiyati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terima kasih. Ibu Adelina, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Bapak Cucu Sudrajat, Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Bidang Mesin dan Teknologi Industri Kemendikbudristek ikut hadir, subhanallah. Semoga diberi kelancaran segala urusannya dan keberkahan. Ibu Kokom Komariah, Ibu Diah Rani, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir. Bapak Muhammad Nopal, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir. Bapak Teddy Isman, Lawang Jatim juga hadir. Terima kasih. Amin Pak Teddy, semoga selalu lancar dalam urusannya. Halo. Amin. Insya Allah sama-sama. Kemudian juga, nah di sini Bapak Teddy SMA Negeri Lawang ya, Jatim ya, luar biasa. Kemudian juga Ibu Wihartati, Purna Tugas SMK Negeri 2 Surabaya. Ibu Roro Martiningsi, Duta Teknologi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya juga hadir. Terima kasih, amin. Ibu Salma Nabila, SDN Kenjeran 248 Surabaya. Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur. Bapak Ropik Ali Muhsin, Ketua Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jatim SMK Negeri Geger Madiun. Kemudian Ibu Paliha Mahnur, IGTKI Sulawesi Selatan, nah juga hadir. Terima kasih, semoga lancar segala urusan dan sehat selalu. Bapak Andi Jamal Mapire dari Provinsi Sulawesi Selatan, Pemprov Sulawesi Selatan, alhamdulillah. Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Ibu Linis, Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak juga hadir, terima kasih. Bapak Wasimin, Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Barat, halo Pak Wasimin, selalu hadir dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, selalu lancar dan berkah. Ibu Alpian Nur Hasana, SMA Negeri 1 Pakem Yogyakarta juga hadir, terima kasih. Ibu Ana Isro Iliani, SMK Negeri 3 Malang, terima kasih juga hadir. Sama-sama Bunda Sopi dan Majlis Taklim Asyukur Sumedang juga hadir, terima kasih. Kemudian Ustadz Cacan Somantri Agis dari Bandung ini Karangsetra selalu hadir, dan beliau adalah instruktur kajian-kajian dalam kecerdasan anak bangsa di Indonesia, terima kasih. Civitas Akademika ULM Banjarmasin, Universitas Lambung Makurat Banjarmasin. Di sini ada Pak Abdul Salam, Pak Zainuddin, dan Bu Sigit Ruswinarsi. Semoga lancar segala urusannya. Kemudian Pak Sugeng juga hadir, tidak ketinggalan. Pak Sutarjo juga hadir, Dr. Sutarjo, terima kasih. Kemudian keluarga besar KBSA, YBSA, dan keluarga besar SMP Terpadu Az-Zahra juga hadir, yang pimpinannya adalah Ibu Hajah Sobaria. Keluarga besar Abah Ukik hadir, ibunya dari kampung sana Cianjur Selatan, dan juga Ibu Hajah Yoyo Surya Kusuma juga dan keluarga ikut hadir, terima kasih. Kemudian dari Mandai Cianjur, di sini ada Ibu Yeni Hendayati, Bu Gigi Solihatin, Bu Hartiningsih, Bu Nur Hasanah, Bu Pipi, Bu Lina Herlina, Bu Cucu Suciah, Bu Ratna Komala,
itu hadir beliau dari Kecamatan Manda Cianjur, dan SLB Negeri Cicendo juga hadir, SLB ABC Doa Bu Heti gitu ya, itu kan sebutnya hadir juga. Kemudian SMK Negeri 1 Cilamaya juga hadir, Doktor kemudian di sini ada Doktor Kiai Haji Dr. Unang juga hadir dari Bajna Sukabumi. Halo Pak Kiai Unang, mudah-mudahan lancar selalu. SMA Negeri 42 Jakarta Pak Deden juga hadir, terima kasih. Pak Toto Sunarto dari Jakarta Ciputat juga hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi juga hadir ya di dalam kajian-kajian ini. Kemudian Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin, Bapak Dr. Usep Sutarman, STAI Kiamisa Soreang, Profesor Dr. Usep Kuswari, EPBS UPI, dan DKM Baitul Amanah Lembang selalu hadir. Salam, semoga selalu berkah dan sehat walafiat. Kemudian Sipil Akademi Kependikar Ustadz Riyadi dari Kalimantan Barat, ini dari Untan selalu hadir, terima kasih dengan para mahasiswanya. Bapak Ahmad Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Haji Akil, ini adalah Dekan FAI dari Unsika, selalu hadir. Mudah-mudahan menjadi dekan yang dimuliakan Allah sama-sama. Kemudian juga MTS Negeri 2 Bandung Barat Ibu Dr. Haji Yuni. Kemudian mahasiswa-mahasiswi Prodi D3 Keperawatan BKU Bakti Kencana University juga hadir, dan juga yang lain-lainnya termasuk Bapak Gatot Handoko hadir dari SMA Negeri 8 Jakarta. Kemudian Pak Baidillah, Dr. Baidillah Riyadi dari Pontianak juga hadir, terima kasih. Bapak Siswanto Disdik Ponorogo ya juga. Kemudian Bu Imas Mulyati hadir juga dari Provinsi Jawa Barat. Para pengurus wilayah IGI Jabar juga hadir. SLB PGRI Dharma Pritiwi Subang juga hadir. Bapak Asdur pengurus PGRI Kabupaten Bandung juga hadir. Bapak Ujang Permana ya ini dari Majalengka juga hadir. Bapak Dr. Yayat Sudrajat MTS 1 Kabupaten Bandung. Pak Dr. Eka Abdul Hamid, beliau adalah Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang hadir. Bapak Samsudin SPDMM dari STIT NU Pangandaran dan Yayasan Islam Pangandaran selalu hadir. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar, Universitas CPIB Majalengka juga hadir, terima kasih. Sivitas Arnestebi Bina Esa juga hadir. Sivitas Akademika SMPIT Alpaz, nah ini binaan Ibu Profesor Aan juga hadir, terima kasih. Semoga para santri dan ustadz-ustadznya selalu berkah. Dan juga dari Sai Sekul, saya kira banyak barusan dari Sai Sekul hadir. Semoga para siswa, ustadz, kiai menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi pelajar yang cerdas, yang berilmu dan beriman dan berakhlak mulia. Kemudian juga SMA Nur Kausar Budiah juga hadir. Sivitas Akademika Universitas Buana Perjuangan Karawang, insya Allah dosen sareng staf haladir, alhamdulillah. Mudah-mudahan UBK ya, UBP kalau ini UBP, Universitas Bina Buana Perjuangan Karawang menjadi universitas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMP Terpadu Az-Zahra Cianjur juga hadir, dan juga kawan-kawan yang lainnya yang tidak disebutkan nama-namanya tapi tercatat di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang mungkin sedang melaksanakan tugas, semuanya diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa, mohon kepada Allah agar kita selalu diberikan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin, waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.